Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan pendiri Yayasan Nurul Islam Kampar, Ayahanda Haji Samsir. Yang saya muliakan pengurus Yayasan Nurul Islam Kampar, Ketua Haji Eri Jasmar Putra ST, dan seluruh pengurus yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya muliakan Ustaz Sami'un SPD Al-Hafiz, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita, Ketua Komite SD Tahfiz Al-Karim High School, Dr. Haji Ilyas HUSHMH. Yang saya muliakan orang-orang tua dari santriwan santriwati, dan yang Ustaz banggakan semuanya, anak-anak Bapak. Masih semangat? Masih semangat? Ibu anak soleh. Oh iya, saya mau coba kok. Berlaku nggak saya punya gitu. Masalahnya tuh sama gurunya berlaku, Ustaz nggak berlaku, aduh kalah kita. Baik, puji syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah alamin, pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan lahir dan batin, sehingga kita dapat bersama-sama hadir di sekolah kita ini yang kita cintai ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Untuk kita semuanya, selawat satu kali aja kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, Allah balas 10 rahmatnya. Tidak itu aja, Allah hapuskan segala dosanya, Allah angkat pula derajatnya bagi orang-orang yang berselawat. Anak-anak kita sudah tampil selawatnya. Ustaz mau selawat sendirian, boleh? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dia bisa? أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري يا نبي سلام سلام عليك. Ayo semua. Ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah. Cukup ya, nanti ada yang rekam bahaya itu. Untuk hari ini
Ustaz nggak mau lari dari tema yang ini. Nampaknya udah dibatasi nih. Karena tema kita adalah Isra Mi'raj. Nanti saya kupas sedikit aja, insyaallah Pak Haji. Nanti ada tema menjadi generasi hebat berakhlak karimah yang taat sholat, insyaallah. Nanti kita sampaikan. Berangkat dari surat Al-Isra ayat pertama, udah dibaca oleh anak kita tadi, siapa ya? Afnan ya? Iya, Masya Allah. Oh iya, siapa yang nanya? Dafa ya. Dia gak mau, Dafa. Iya. Artinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Orang tua saya, anak-anak yang dibanggakan, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Isra Mi'raj. Ada yang tahu apa arti Isra? Ada? Maaf Bapak Ibu, saya anak-anak dulu. Isra artinya? Ada yang tahu? Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa. Ya. Taulah, Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram. Ya. Yang sebelah sini dah kan? Ada. Isra ya. Isra ulang. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Udah? Mi'raj. Nah, Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ulang sekali lagi. Gak dapat nanti ilmunya, ya. Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha ke langit ketujuh, ya. Ada anak bapak yang tahu lagu satu-satu? Satu-satu aku sayang hidup. Aku sayang ayah. Tiga sayang adik kakak. Satu, dua. Sayang semuanya. Oke, pintar. Ini Ustaz kasih lagu yang baru. Belum pernah dengar kan? Tengok aja nanti. Nah, Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Pernah dengar? Enggak. Ulang. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan Nabi
dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. 27 Rajab Nabi berisra mi'raj, ditemani malaikat Jibril, naik buruk untuk bertemu Allah, menerima perintah sholat 5 waktu. Tepuk tangan lah. Nanti Ustaz kasih lagunya, ya. Itu PR di rumah. Ya, baik. Tuh ya, Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Kemudian melakukan perjalanan lagi. Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha, ke langit pertama, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5. Berapa langitnya? 7. Iya. Nah, bertemu dengan Allah, ya, baru menerima perintah sholat. Jadi perjalanan Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu karena mau menerima perintah sholat. Kemudian ada yang lain sebabnya, ada. Ketika itu, tahun itu disebut dengan tahun Amul Husni. Apa namanya? Amul Husni. Ulang. Apa namanya? Amul Husni. Ada yang tahu? Apa? Ayo, bertanggung jawab, ayo. Ayo, siapa namanya? Wah, apa tuh wah? Amul Husni wah. Amul Husni itu artinya adalah tahun duka cita, tahun kesedihan Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah sedih? Kenapa Rasulullah berduka? Karena ada 2 orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW ketika itu meninggal dunia. Siapa? Yang pertama adalah pamannya Nabi. Siapa yang bisa jawab siapakah paman Nabi itu? Ini belum dapat hadiah nih, belum. Ya belum. Nanti kita hadiah pula sama Ustaz Adu. 100. Abu Thalib ya. Siapa tuh namanya? Oh, jadi ini setiap pertanyaan kita kasih hadiah. Oh, Masya Allah. Oh iya, luar biasa. Besok anak saya masuk sini aja sekolahnya. Berbagi apa hadiah? Oke, siapa namanya? Jangan. Kamu pilih yang ini apa ini? Ustaz tak tahu loh, tak tanggung jawab isinya. Yang besar. Oke, tak kasih yang besar. Ada lagi yang panjang. Masya Allah. Ada yang TK, ada yang SD. Salam dulu. Berarti Ustaz ini ngasih pertanyaan sebanyak-banyaknya nih. Aduh, ini Ustazah nggak tahu rasanya. Itu pagi baru siap tuh. Banyak banget. Oke ya. Anda, pamannya Nabi, namanya Abu Thalib. Ini kawan kamu udah dapat 1 hadiah ini. Insya Allah dari Ustaz nanti ada hadiahnya spesial, lebih besar dari yang ini. Maksudnya nanti saya minta sama Pak Ajir. Ya? Udah. Siapa tadi nama pamannya? Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah salah seorang salah seorang benteng Rasulullah SAW ketika Rasul menyebarkan dakwah, menyampaikan ajaran Islam, menyampaikan ajaran kebenaran Islam, menyampaikan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Itu Abu Thalib luar biasa pamannya itu. Tentu dengan meninggalnya paman Abu Thalib itu sedihnya sangat luar biasa. Ya, jadi Rasulullah juga sedih, ya. Kemudian sebab yang kedua, ya,
Orang yang dicintai Rasulullah SAW meninggal dunia itu tadi ada Abu Talib. Satu lagi adalah istrinya Rasulullah SAW. Ini pertanyaan lagi. Belum. Tunjuk tangan. Udah. Nah, pertanyaannya, siapakah nama istri Rasulullah itu? Hah? Hah? Berdiri. Ustazah saya gak tanggung jawab ya. Ayo, siapa? Siapa namanya, Pak? Siapa namanya? Tafa. Siapa? Yang jawabannya? Aminah. Khadijah. Kamu pilih yang mana? Istrinya. Sama aja. Siapa namanya? Ica ya tuh. Nah ya. Baik, alhamdulillah. Ica dapat. Masih banyak hadiahnya. Masya Allah. Ya. Baik, dengarkan lagi anak-anak semuanya. Duduk anak soleh. Lagi, duduk anak soleh. Iya. Dua, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW menjadi asbab sebab Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan. Pertanyaannya lagi, Bu, Pak, mohon maaf nih Pak, ini saya dikasih ini Pak. Saya udah jelas kerjaan ini. Mau nggak mau ke sini. Ayo, Ustaz ulang. Apa arti Isra? Ustaz, kenapa orang yang cuci tangan dulu? Siapa namanya nak? Elang. Apa jawabannya nak? Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kasih tangan. Mohon maaf Bapak Ibu, biasanya kalau saya ini ada seorang guru juga, sama seperti Ustaz yang lain itu. Memang kalau kita mengevaluasi itu sudah pembelajaran materi baru evaluasi. Hari ini perjalanan saya sangat singkat karena banyak tambah anak-anak. Jadi saya kasih hadiahnya. Siapa tadi? Elang. Yang ini mana? Yang ini mana? Oh ini. Oke. Terima kasih Elang. Ya, alhamdulillah. Ya. Karena aku ketika hidup di dunia tidak mengerjakan sholat. Pak, hari ini kita agak miris Pak. Kenapa gitu? Mik sekarang sudah diatur Pak. Gak boleh deras-deras lagi. Gak boleh kuat-kuat, gak boleh kencang-kencang. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara lantang diperdengarkan azan itu untuk memanggil orang supaya sholat. Orang yang azan, muazin itu sudah sekuat-kuatnya dia, seindah bagusnya suara. Tak juga orang pergi sholat, tak pergi orang sholat Pak. Masih tak terdengar sama dia suara azan. Azan itu bukan panggilan, misalnya yang azan itu Pak Ucok misalnya. Bukan Pak Ucok itu yang manggil. Siapa yang panggil? Allah panggil. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Lihat kalimat di dalam. Hayya 'alas shalah.
dirikan sholat. Dapat maju lagi. Salah orang memanggil aja tak juga datang. Apalagi sholat subuh. Itu ada di beberapa masjid masih ada muazin yang kita orang tua lagi Pak. Orang tua yang batuk-batuk, batuk azan juga dia memanggil untuk sholat. Apalagi sholat subuh. As-sholatu khairun minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Dibalik sama orang Pak. An-naumu khairun minas sholat. Lebih baik tidur daripada sholat. Rafa. Jangan didipeluk. Ini jadi perhatian kita. Yang pertama adalah bagaimana orang tua bisa mengajari anak-anaknya untuk sholat. Rasul sudah berikan pengajaran kepada kita. Anak usia 7 tahun diajari untuk sholat. Bu, halo Bu. Suka ada. Anak kita usia 7 tahun disuruh untuk mendirikan sholat. Kalau usianya sampai 10 tahun, maka anak dipukul agar dia mau sholat. Begitu pengajaran Rasulullah. Sebegitu pentingnya sholat itu, sehingga dari mulai usia 7 tahun pun anak harus diajari sholat. Sekarang alhamdulillah ada TK Al-Karim. Saya lihat anak-anak diajari sholat. Diajari sholat. Enggak sholat wajib aja. Sholat duha pun sudah dikerjakan oleh anak-anak kita. Masya Allah, luar biasa. Nah. Jadi anak kita usia 7 tahun disuruh sholat, 10 tahun nggak mau dia sholat dipukul. Yang masalahnya ini sekarang Bu, Rafa. anak disuruh sholat, bapak tak sholat, iya kan? Anak disuruh sholat ke masjid, bapak ibu nonton sinetron di rumah Bu. Anak protes. Apa kata anak? Ustaz, saya disuruh sholat 7 tahun, nggak mau sholat 10 tahun dipukul. Itu bapak saya udah umurnya 50 tahun nggak sholat. Siapa yang pukul Ustaz? Protes anak. Anak yang hebat itu pendidikan akidahnya. Maka salah satu di antaranya adalah tepat rasanya kita memasukkan anak kita ke Al-Karim ini. Kenapa? Karena anak-anak kita di sini akan dibentuk akidahnya. Ya. Karena kita menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang baik, akidahnya benar, maka insya Allah Al-Karim adalah tempat yang tepat untuk anak-anak kita belajar di sini. Kemudian itu akidah. Ya. Ingin menjadikan anak kita yang hebat itu, arahkan anak-anak kita supaya memiliki akidah yang baik. Yang kedua, pendidikan ibadah. Ini ibadah. Ibadah adalah salah satu ingin menjadikan seorang anak menjadi hebat. Bagaimana sholatnya? Kita harus ajari anak kita. Sholat yang benar seperti apa? Harus diajarkan oleh orang tuanya. Makanya ketika kita melaksanakan sholat, yang laki-laki sholat jamaah 5 waktu ke masjid, anaknya dibawa untuk
sholat di masjid. Ini pendidikan ibadah. Yang perempuan, anaknya, ibunya ketika sholat di rumah, ajaklah anaknya sholat berjamaah bersama ibu. Ya. Sholat berjamaah. Nah, dengan begitu, pendidikan ibadahnya terhadap anak terbiasa dari mulai sejak dini, dari mulai sejak kecil. Ibadah sholatnya sudah terbiasa dilaksanakan. Puasanya, ya puasa begitu juga. Ini anak kita yang mulai kelas 1, bentar lagi bulan suci Ramadan, sudah diajarkan bagaimana untuk mengenalkan puasa Ramadan. Diawali dengan setengah hari, nanti 1 hari, beberapa hari, sampai dia penuh. Jadi semuanya berproses. Diajarkan bagaimana anak-anak kita supaya bisa menjalankan ibadah puasa. Kemudian pendidikan ibadah yang lain adalah membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran. Kalau anak kita masih ikro, ajari. Guru yang pertama kali itu adalah orang tuanya, bapak dan ibunya, ayah dan ibunya. Ketika kita tidak mampu mengajarkannya, insya Allah kita carikan tempat untuk dia bisa mengaji Al-Quran. Salah satu diantaranya Al-Karim ini. Ya. Alhamdulillah tadi saya lihat anak-anak ini sudah luar biasa. Dalam waktu 9 bulan belum sampai. Kalau semesternya seharusnya 1 semester 6 bulan, 6 bulan berikutnya adalah 1 tahun. Ada yang sudah dalam waktu 8 bulan, anak sudah ada tasmi 1 juz, luar biasa. Luar biasa. Ada yang tasmi setengah juz, sudah banyak saya lihat. Alhamdulillah. Boleh saya sampaikan Bu, testimoni? Mohon maaf Bapak Ibu yang saya muliakan. Sebenarnya saya dengan Ustaz Samiul Al-Hafiz ini sangat luar biasa Pak. Hari ini saya mau sampaikan bahwa saya ini adalah bukan sekedar teman dengan Ustaz Samiul Al-Hafiz ini, tapi saya adalah Ustaz Samiul ini adalah guru saya. Kenapa? Guru yang bisa mengarahkan saya bagaimana supaya menjadi seorang orang tua yang baik dan benar. 7 tahun yang sebelumnya saya ceritakan bahwa anak saya Hafiz Al-Khair hari ini kuliah di Jakarta, perguruan tinggi ilmu Al-Quran Jakarta, sukses bersama dengan Ustaz Samiul Al-Hafiz. Di usia 1 tahun 8 bulan kalau saya tidak salah. Nanti Ustaz bisa mengklarifikasi. 30 juz diselesaikan oleh Ustaz Samiul Al-Hafiz. Dari mulai tasmi 30 juznya, bahkan kubronya sekaligus bersama dengan Ustaz Samiul. Baik bacaannya, baik hafalannya. Dari mulai 1 halaman per hari, berikutnya 2 halaman, saya tak tahu seperti apa. Yang kami orang tua rasakan bagaimana sangat luar biasa bahagianya ketika kita seorang anak bisa menjadi seorang hafiz Al-Quran. Sangat luar biasa. Alhamdulillah, Allah takdirkan anak saya ketemu dengan Ustaz Samiul. Makanya Bapak Ibu saya sampaikan, ketika kita ingin menjadikan anak kita seorang hafiz Al-Quran, maka mulailah niat kita luruskan. Anak kita ini mau kita jadikan seorang hafiz Al-Quran, maka orang tua harus bisa ikut semua apa yang dilaksanakan oleh guru-gurunya, ustaz-ustazahnya, nasihat ustaz-ustazahnya, itu harus kita dengarkan. Itu yang dikatakan Ustaz Samiul tadi, komunikasi yang baik antara orang tua
dengan guru. Kalau sudah ketemu, nyambunglah komunikasi yang baik itu, insya Allah anak insya Allah bisa jadi menjadi seorang hafiz Al-Quran. Saya sudah merasakannya, dan itu adalah saya rasakan bahagia itu setiap saya ketemu dengan Ustaz Sami'un ini, luar biasa. Tak terbayangkan oleh saya, Pak, bahagianya. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua tak mampu kita mengajarkannya, tak mampu kita mengajarkan teknik menghafal yang baik itu seperti apa, tak bisa. Yang tergambar sama saya adalah ketika kamu memiliki seorang hafiz Al-Quran, maka dalam hadis itu disebutkan hafiz Quran satu orang anak kita akan bisa membantu sanak keluarganya 10 orang untuk dimasukkan ke dalam surga, padahal yang 10 itu sudah divonis masuk neraka. Masya Allah. Jadi orang-orang tua saya yang saya muliakan, mari niat kita, anak kita ini mau kita jadikan seorang hafiz Quran, maka dekatlah dengan guru-gurunya, dekatlah sama ustaz-ustazahnya. Apa yang harus kita laksanakan? Ketika itu saya disampaikan, ketika anak menghafal, orang tua juga harus menghafal. Ketika anak tahajud malam, kita juga harus tahajud malam. Ketika anak menghafal Al-Quran, kita tidak bisa menghafalnya, setidaknya kita membaca Al-Quran. Banyakkan sedekah, banyakkan berinfak. Untuk apa? Untuk anak kita, untuk ustaz-ustazah kita, agar ustaz-ustazah kita kuat dalam membina, membimbing, mengarahkan anak kita. Tidak mudah itu. Menjadi seorang hafiz Quran itu tidak mudah. Sulit, sangat sulit sekali. Kalaulah kita semua mampu, tentu kita tidak akan bisa, tidak akan mungkin minta bantu kepada ustaz-ustazah. Tidak akan mungkin. Dan ini adalah dalam rangka supaya anak-anak kita bisa memiliki akhlak yang baik. Bagaimana menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. 3 hal ini, Bu, adalah dalam rangka untuk menjadikan anak-anak yang hebat, generasi yang hebat. Pertama, pendidikan akidahnya kita benarkan. Yang kedua, pendidikan ibadahnya yang harus kita teladani, harus kita teladani Rasulullah, kita mencontohkannya supaya diteladani anak-anak kita. Kemudian kita masukkan ke Al-Karim Semester School ini supaya ibadahnya juga bisa menjadi ibadah yang benar. Yang ketiga, pendidikan akhlaknya kita benarkan. Mudah-mudahan sudah ada 5 menit sudah saya disampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terakhir, mana anaknya? Masya Allah. Allah Akbar. Duduk anak saleh. Mana yang lain? Hadiah dari Ustaz, ayo. Aduh, itu kan saya fokus ke bapak ibu, akhirnya anak-anak pergi dia. Masya Allah. Pas. Ayo. Ayo semuanya, rukun Islam yang 5. Ada yang tahu? Syahadat, sholat, puasa, haji. Kemana tuh? Zakat untuk si papa, haji bagi yang puasa. Siapa tidak sholat, siapa tidak sholat, siapa tidak zakat, nanti di akhirat Allah pasti melaknat. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya, Allah Akbar. Masih semangat?
Ayo, ini hadiah dari Ustaz, semangat, semangat. Pertanyaan, siapa yang bisa? Nanti Ustaz kasih hadiah. Mau ya Pak Haji? Makanya saya siapkan dulu hadiah dari rumah saya bawa. Mau Ustaz sambil yang habis. Saya bawa hadiah dari rumah. Pasti lebih besar. Ada hadiah. Ini ada 3 yang terbaik Ustaz kasih. Hadiahnya beda, ada yang beda. Ya. Hah? Nanti yang Ustaz kasih cuma 3 ya. Nggak bisa 5, kalau 5 minta sama orang tuanya. Ustaz kasih pertanyaan. Yuk, Bapak Ibu, siap saya kasih 5 pertanyaan? Siap. Ibunya nggak jawab ya. Bu, siap 5 pertanyaan, Bu? Nanti siapa yang nanya, ya kasih dia. 3 pertanyaan. Pilihannya mau sambung ayat atau cerita Isra Mi'raj. Jangan-jangan nanti Ustaz tuh agak hafal. Jangan tahu orang Ustaz tuh. Ya, oke, pertanyaan pertama. Cepat. Ustazah, nanti saya orangnya berkomitmen. Siapa yang duluan tunjuk tangan, dia yang menjawab. Ya, siapa tunjuk tangan dulu, baru dijawab ya. Baru dijawab. Ustaz, ini soalnya pertama sambung ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah dan nengok ya. Kita dari sini. Wal 'adiyati qadha. Ustazah jangan ngomong Ustazah. Ayo. Duduk anak soleh. Duduk anak soleh. Duduk anak soleh. Mana nih? Duduk anak soleh. Duduk anak soleh. Siapa Ustazah? Ulangi. Ustaz dulu. Sama. Jangan berdiri nak biar bisa dipilih. Mau pindah surat atau yang tadi? Hah? Alhaakumut takatsur. Udah. Dapat. Ya, dapat. Ini masih yang duha ke bawah. Nanti kalau dia ke atas agak mahal, agak besar aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilma yaqin la tamawunna jahil summa la tamawunna ha'ayna yaqin summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allahu azim. Kasih tepuk tangan. Dapat bukan di sini. Itu cukup bisa beli kerupuk tidak Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sauki. Alam naj'al kaidahum fi tadlil. Alam tara kaifa fa'ala
بأصحاب الفيل ألم نجعل كيدهم في تدبير ألم يجعل لهم عينين ولسانا وشفتين. Udah. Ustaz kasih kesempatan sekali lagi. Ayo, jangan nangis ya. Kalau udah. Ayo, dua nak. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam nakal kaida fi tadbir wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Wal azim. Untuk TK dan SD. Ini hadiahnya paling besar. Udah? Duduk anak soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul wasyiyah. Siapa yang duluan? Duduk yang nanti dulu. Ayo, Ustaz ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Baik semuanya boleh duduk. Duduk anak soleh. Maaf Bapak Ibu, Ustaz-ustazah yang saya muliakan. Ini adalah kebiasaan saya ketika setiap saya habis ceramah, saya berikan motivasi untuk anak-anak diberikan hadiah atau mengevaluasi setiap kegiatan-kegiatan yang saya laksanakan. Jadi, oh ini nggak baik Ustaz, itu tergantung sisi mana kita melihatnya. Ya, jadi ada anak-anak yang perlu dimotivasi, diberikan hadiah. Begitu juga dengan anak-anak kita di rumah. Anak saya di rumah dari mulai yang besar sampai yang kecil, memang saya biasakan untuk memotivasinya dengan berikan hadiah-hadiah. Termasuk misalnya nanti kalau kamu bisa menghafal surat An-Naba, itu kita berikan hadiah. Jadi dengan begitu anak-anak termotivasi untuk menghafal itu. Terima kasih banyak. Tentunya saya yang menyampaikan ini adalah salah dan khilaf. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Semoga pertemuan kita pada kali ini
mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita bersama, terutama bagi saya yang menyampaikan. Dan baik sekali. Demikian bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.